Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang telah menjadi miskin karena kita, supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Ungkapan ini berasal dari Santo Paulus. Ketika Santo Paulus menulis surat yang kedua kepada umat di Korintus bab 8, ia berkata, "Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya." Kita diundang Santo Paulus untuk semakin mengalami kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang walaupun kaya dalam pengertian Ia adalah Allah yang menjadi manusia, berkenan menjadi miskin dengan menjadi manusia seperti kita, dan demi keselamatan kita, agar dengan hidupnya sebagai manusia yang kemudian wafat dan bangkit, kita beroleh keselamatan, beroleh hidup ilahi, karena Dia yang telah menjadi manusia dan telah wafat dan bangkit, menganugerahkan hidup ilahi itu kepada kita, sehingga kita dalam pengertian ini menjadi kaya. Kita sangat biasa ngomong soal kekayaan berkaitan dengan kekayaan duniawi, kekayaan berkaitan dengan harta benda, mungkin juga kekayaan dalam pengertian relasi, begitu banyak kenalan-kenalan orang hebat. Kadang juga kekayaan dalam pengertian punya follower dalam Instagram maupun Facebook atau apa, begitu banyak. Tetapi bukan seperti itu yang dimaksud Santo Paulus, kita menjadi kaya karena Kristus. Terus terang saja harus kita akui bahwa kekayaan yang bersifat duniawi, kekuasaan, harta benda, relasi-relasi dengan orang-orang penting, itu sangat sementara. Gampang sekali berubah, gampang sekali terbalik-balik. Orang Jawa bilang cokro mangilingan, seperti roda berputar. Kadang orang di atas, kadang orang di bawah. Nasib orang tidak selalu pasti. Begitu pula kekayaan harta benda kita. Dan dengan menjadi Kristiani, dengan mengimani Tuhan Yesus, kita yang miskin harta tetap miskin. Kita yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, juga tetap kurang. Karena Tuhan lebih memberikan hidup ilahi. Dan hidup ilahi itu adalah hidup yang mengatasi segala hal. Hidup ilahi itulah yang dianugerahkan kepada kita, yang setiap kali perayaan Ekaristi kita sambut dalam komuni suci.
Tentu saja anugerah hidup ilahi ini bukan sekedar untuk mengalihkan perhatian kita, bukan. Hidup ilahi bukan untuk seolah-olah gak apa-apa kita itu tidak sejahtera, kita itu menderita secara duniawi. Memang benar bahwa hal yang duniawi tidak yang utama, itu tetap. Tetapi hidup ilahi yang dianugerahkan Tuhan, terutama dalam Ekaristi, membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda atas segala persoalan dunia, atas segala persoalan masyarakat, termasuk masalah-masalah kita yang juga amat sangat duniawi, entah dalam sosial, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, maupun dalam usaha kita untuk memiliki nafkah kehidupan untuk keluarga kita. Justru hidup Kristus yang isinya adalah kasih yang dikorbankan demi keselamatan kita, agar itu menjadi jiwa kita. Karena dengan menjadi jiwa kita, kita menghidupi cara pandang yang baru, yang tidak lagi akan memperlakukan orang lain yang membenci kita dengan kebencian yang sama, membalas gigi ganti gigi, enggak. Justru karena kasih Tuhan yang telah kita terima, yaitu hidup ilahi yang kita terima dalam Ekaristi, menjadikan kita benar-benar hidup secara baru, mengasihi setiap orang tanpa kecuali, juga mereka yang dianggap menjadi musuh, orang-orang yang bertentangan. Betapa kita rajin mendoakan mereka. Kita memberi berkat kepada siapapun, juga yang mencela dan mendakwa kita. Dan cara penghayatan ini adalah cara penghayatan yang dijiwai oleh kasih Tuhan yang telah ditampakkan dalam Ekaristi dan kini kita sembah dalam adorasi. Dengan adorasi setiap hari, kita menjadi kaya karena hidup ilahi yang menjadi kekayaan kita dapat mengubah cara pandang kita, sehingga kita menyikapi setiap hari segala persoalan yang sangat konkret dengan cara kasih Tuhan sendiri. Dan itu menjadi berkat yang melimpah, bukan hanya kepada kita, tapi kepada setiap orang yang kita jumpai, termasuk orang yang barangkali berlawanan dengan kita. Maka kita menyembah Kristus yang sekalipun kaya telah menjadi miskin karena kita, supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.